Nomor 1, 5 orang anak, Andi, Budi, Cici, Dian, dan Eko, hendak membeli balon. Ada 5 warna balon yang tersedia, merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Masing-masing anak memiliki warna kesukaan sendiri-sendiri. Oke, ini ada anak-anak yang suka warna-warnanya masing-masing. Lanjut, setiap anak harus mendapatkan tepat satu buah balon. Agar setiap anak mendapatkan balon dengan warna kesukaannya, siapakah yang harus mendapatkan balon warna putih? Oke, kita cek yang pertama Andi. Andi ini dia suka warna biru. Jadi kita tandain Andi warna biru, sehingga nggak mungkin biru diambil sama anak lain. Lanjut, Budi menyukai warna hijau. Nah, tadi kan birunya udah diambil Andi ya, jadi si Budi pasti warna hijau. Lanjut, Cici menyukai warna merah, biru, dan putih. Birunya udah nggak mungkin ya, karena udah diambil sama Andi tadi. Jadi Cici ada kemungkinan merah atau putih. Lanjut, dia menyukai warna merah dan hijau. Nah, hijaunya kan udah diambil sama Budi, berarti Dian pasti warna merah. Jadi Dian ini pasti warna merah. Nah, karena Dian mengambil warna merah, tadi kan Cici ada dua kemungkinan, merah sama putih. Berarti merahnya nggak mungkin Cici. Cici otomatis dapat warna putih. Sisanya, Eko ini pasti dapatnya warna kuning. Karena yang putih udah diambil Cici. 2. Romeo adalah seorang anak jenius. Ia sangat menyukai programming. Saat sedang tidak melakukan aktivitas programming, Romeo sangat suka bermain dengan hamster peliharaannya. Romeo memiliki kebiasaan unik. Ia menamai hamster miliknya dengan menggunakan kode biner. Seluruh hamsternya diberi kode pada kalung leher yang merupakan kombinasi angka 0 dan 1. Ketika Romeo hanya punya 2 hamster, dia hanya perlu sebuah digit untuk pengkodean hamsternya. Satu hamster diberi kode 0 dan hamster lainnya diberi kode 1. Kedua hamster tersebut memiliki 4 ekor anak, yang dinamainya menggunakan 2 digit kombinasi 0 dan 1, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Keempat ekor anak hamster tersebut kini telah besar dan melahirkan 25 ekor anak hamster lagi. Berapa jumlah digit minimal yang dibutuhkan Romeo untuk menamai 25 ekor anak hamster yang baru lahir tersebut? Dari data tersebut kita dapat menuliskan, apabila ada 2 anak hamster, hanya butuh 1 digit, satu dinamai 0, yang satu dinamai 1. Oke, kemudian ada 4 anak hamster. Ini bisa menggunakan 2 digit dengan kode 00, 11, 10, dan 01. Dan ini akan berlaku seterusnya. Apabila ada 3 digit, berarti 3 digit ini bisa digunakan untuk menamai 8 hamster. 00, 0, 111, 001, 110, 101, 010, 100, dan 011. Dari sini kita dapat melihat adanya bilangan atau jumlah hamster yang menjadi 2 kali lipatnya setiap penambahan 1 digit. Nah, dengan kata lain kita dapat membuat tabel untuk mempermudah perhitungan berapa jumlah hamster dan berapa jumlah digit yang dibutuhkan. Berikut analisisnya. Apabila ada 1 digit, ini bisa digunakan untuk menamai 2 hamster, 2 digit ini untuk 4 hamster, 3 digit ini untuk 8 hamster, 4 digit untuk 16 hamster karena 2 kali lipatnya, dan 5 digit untuk 32 anak hamster. Pertanyaannya adalah berapa jumlah digit yang dibutuhkan jika ada 25 ekor. Dari sini ya, 25 ekor. Kalau ada 25 ekor berarti ini mencakup dari 32 ekor. Atau kita butuh 5 digit. Jawabannya adalah 5 digit. Mengapa tidak 4 digit? Karena kalau 4 digit hanya cukup untuk 16 hamster. Kalau 5 digit cukup untuk 32, apalagi 25 ekor. Ini masih cukup. Nomor 3. Pak Dedi memiliki 2 buah ember timba air, masing-masing dengan kapasitas 6 liter dan 15 liter. Pak Dedi ingin mengisi kolam ikannya dengan air, dan ia ingin memastikan takaran air yang ada di kolam tersebut tepat sesuai dengan nilai yang diinginkannya. Untuk itu, ia akan menggunakan kedua ember tersebut untuk menambah air ataupun mengurangi air yang ada di dalam kolam sampai jumlahnya mencapai jumlah tertentu yang ia inginkan. Mula-mula kolam tersebut kosong. Manakah di antara nilai-nilai di bawah ini yang mungkin didapatkan Pak Dedi sebagai volume air kolam? Kita akan menguji pilihan-pilihan ini mana yang bisa didapatkan dari hasil penjumlahan ataupun pengurangan 2 jenis ember ini. Yang pertama 33. 33 ini bisa kita peroleh dengan cara 15
yang tipe 15 liter dikali 3 kali, lalu dikurangin 6 kali 2. Ini ember yang tipe 6. Hasilnya adalah 45 kurang 12 sama dengan 33. Berarti 33 ini bisa ya kita peroleh. Tapi secara kenyataan tidak mungkin Pak Dedi langsung menambah 15 kali 3. Urutannya pasti 15 dulu, terus ditambah air lagi yang 15 liter, lalu habis itu dikurangi 6 liter, dikurangi lagi 6 liter, lalu ditambahkan 15 liter lagi. Hasilnya tetap sama, 33. Nomor 4. Tabel berikut menunjukkan perbandingan karakteristik dari beberapa kelas Arthropoda. Ini ada tabelnya. Yang ditanya, berdasarkan tabel di atas, manakah pasangan kelas yang memiliki persamaan terbanyak? Kita cek yang pertama, Crustacea dan Arachnida. Crustacea itu yang ini. Arachnida ini yang ini. Oke, ada berapa persamaan nih? Dari sisi jumlah bagian tubuh, ini 2 atau 3, ini 2, berarti tidak sama. Ini 5 atau lebih, ini cuma 4, berarti tidak sama. Antenanya ini 2, ini 0, berarti tidak sama. Berarti bukan yang A. Arachnida dan Insecta. Kita cek Arachnida yang ini. Insecta, oh ini sebelahnya ya. Bagian tubuh ini beda. Jumlah kakinya beda. Antenanya juga beda. Jadi ini bukan. Millipede dan centipede. Ini millipede, ini centipede. Kita lihat jumlah bagian tubuh banyak segmen, oke, ini sama nih dua-duanya. Jumlah kakinya 2 pada setiap segmen, 1 pada setiap segmen, ini enggak. Lalu jumlah antenanya ini 1, ini 1. Oke, berarti ini bisa ya, si millipede dan centipede. Kita tambahin dulu. Insecta dan millipede, ini insecta, ini millipede. Bagian tubuh ini beda, jumlah kakinya beda, jumlah antenanya sama. Oke, tapi dibandingkan sama yang tadi, millipede sama centipede, ini masih kalah ya, insecta dan millipede. Lalu centipede dan crustacea. Ini centipede dan crustacea yang di sini, bagian tubuhnya beda, jumlah kakinya beda, jumlah antenanya beda. Berarti yang betul millipede dan centipede. Lanjut ke soal nomor 5. Oh, ini soalnya salah nulis ya, harusnya ini nomor 5. Oke. Kelvin memiliki sejumlah kelereng. Hanif memiliki kelereng yang jumlahnya lebih banyak daripada kelereng Kelvin. Total banyaknya kelereng Kelvin dan Hanif adalah 48. Jika kelipatan persekutuan terkecil dari banyaknya kelereng Kelvin dan kelereng Hanif adalah 165, maka selisih banyaknya kelereng Hanif dan Kelvin adalah, oke, kita tahu di sini bahwa Hanif ini punya kelereng lebih banyak daripada Kelvin. Terus total dari kedua kelereng mereka ini adalah 48, berarti kalau kelereng Hanif ditambah kelereng Kelvin ini hasilnya 48. Dan KPK dari keduanya ini adalah 165. Nah, untuk menemukan berapa sih masing-masing jumlah kelereng Hanif dan Kelvin, kita cari aja FPB atau faktor dari 165 dulu. 165 ini dapat diperoleh dari 1 kali 165 tentunya. Lalu bisa juga 3 dikali 55 atau 5 dikali 33, bisa juga 11 dikali 15. Nah ini ya, ini berarti semua faktor pembentuk 165. Berarti kelereng Hanif dan Kelvin itulah angka-angka dari salah satu ini ya, angka-angka di sini. Bukan salah satu ya, 2 di antara angka-angka di sini. Contoh misalnya, kalau kelerengnya Hanif 165, berarti kelerengnya Kelvin bisa 1, 3, 5, atau 11. Karena kan Hanif lebih banyak pasti. Gitu. Atau bisa juga Hanifnya kelerengnya 5, Kelvinnya 1. Gitu. Tapi tentu kita harus mencari mana nih angka-angka ini yang kalau dijumlahin memperoleh hasil 48. Nah, kan nggak mungkin ya 1 tambah 165 per 8, ini tambah ini nggak bisa. Yang paling mungkin kayaknya itu ini ya, mana nih, 15, bisa nggak 15? Bisa ya 15, dan ini ya 33. Bisa nggak hasilnya 48? Bisa ya, kalau dijumlahin hasilnya ini 48. Atau dengan kata lain,
kelerengnya Hanif itu berarti yang 33. Kelerengnya Kelvin ini yang 15. Karena kan Hanif lebih banyak dari Kelvin. Tapi yang ditanya di sini adalah selisih. Berarti tinggal kita kurangin. 33 dikurang 15. Hasilnya adalah berapa nih? 18 ya. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang penyelamat melihat seseorang terjebak di sungai yang mengalir dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Orang tersebut berada 10 meter di kiri sepanjang sungai dan 20 meter dari posisi vertikal penyelamat. Lihat gambar, ini gambarnya. Penyelamat harus melempar tali pengaman yang panjangnya maksimal 20 meter. Kepada orang yang terjebak, tentukan kecepatan lempar tali agar berhasil menyelamatkan orang tersebut. Dengan asumsi lemparan tali pengaman harus vertikal seperti pada gambar. Oke, ceritanya ada orang ini, dia terseret arus ya, menuju titik X ini. Di sini diketahui jaraknya itu adalah 10 meter. Jadi dari sini ke sini, kepanjangan. Ini pokoknya 10 meter. Nah, kecepatannya itu 0,5 meter per sekon. Berarti kita harus tahu nih, waktu yang dibutuhkan agar si perenang ini sampai di titik X. Kita ingat ya, rumus dari kecepatan waktu dan jarak, ZKW. Berarti untuk mengetahui waktunya adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya ini adalah 10 meter. Ini perenang ya, perenang. 10 meter dibagi kecepatannya tadi 0,5 ya. 0,5. 10 dibagi setengah hasilnya 20. Berarti jaraknya adalah 2, bukan jarak, maaf. Waktunya adalah 20 sekon. Jadi si perenang ini akan sampai titik X pada waktu 20 detik atau dalam waktu 20 detik. Nah, tinggal penyelamat nih. Dia ini kan jaraknya ke sini 20 meter ya. Dari sini ke titik X 20 meter. Ini apalagi yang diketahui, cuma jarak sama waktu ya. Waktunya harus sama, berarti si kecepatan si penyelamat ini ngelempar tali dalam waktu 20 sekon. Bukan kecepatan, waktu si penyelamat melempar tali itu harus 20 sekon. Tinggal cari kecepatan dari si penyelamat. Waktunya harus sama 20 sekon biar ketemu titik poinnya di sini. Nah, cuma karena jaraknya beda, berarti kita cari tadi kecepatannya, berarti jarak bagi waktu. Jaraknya 20 meter dibagi waktunya 20 sekon, sama dengan 1, berarti 1 meter per sekon. Lanjut nomor 7. Bunda dan Melanie pergi ke tempat area bermain. Mereka menuju ke sentra balok. Dalam sentra balok terdapat balok dengan berbagai ukuran, yaitu 20 x 20 cm kuadrat, 30 x 30 cm kuadrat, 40 x 40 cm kuadrat, 1 x 1 meter kuadrat. Luas arena sentra balok adalah 6 x 6 meter kuadrat. Melanie berencana ingin menyusun balok sepanjang 3 meter tanpa memodulikan lebar. Jika Melanie berencana untuk menggunakan minimal 3 ukuran balok yang berbeda, berapa jumlah balok minimal yang digunakan oleh Melanie? Di sini kita ketahui ada 4 jenis balok, ukuran 20, 30, 40 cm, dan yang 1 meter. Nah, Melanie tapi hanya ingin menggunakan 3 jenis balok untuk menyusun balok sepanjang 3 meter. Berarti untuk kita anggap ini ya, ini baloknya nih. Gimana ya 3 meter ya, seginilah. Ini cuma gambaran ya. Anggaplah segini. Ini 3 meter nih. Terus kita bisa masukin ini 1 meter biar cepet kan. Karena kan ini kita butuhnya minimal aja kan, balok minimal yang ditanya. Jadi ambil yang ukuran besar-besar dulu, sisanya yang 1 meter ini kita pakai ukuran yang kecil. Ini 1 meter udah fix, kita pakai 2, berarti yang ini nggak mungkin kita pakai 1 meter lagi. Harus pakai 2 di antara 3 jenis balok ini. Untuk mendapatkan 1 meter, kita dapat
pakai 40 yang sentimeter ya, 40 cm, terus 40 cm, baru 20 ya cm. Nanti hasilnya adalah 100 cm atau sama dengan 1 meter. Dengan kata lain, si balok ketiga ini kita pakai 3 balok. 3 balok. Gitu. Bisa juga pakai yang 30 cm, 30 cm plus 30 cm. Tapi nanti yang di sininya 40 cm. Nanti hasilnya tetap sama 100 cm atau sama dengan 1 meter. Ini juga sama 3 balok. Mau pakai yang manapun tetap 3 balok. Ini udah pakai 2 balok. Jadi 2 tambah 3 hasilnya sama dengan 5 balok minimal. Nomor 8, Andika akan membuat sebuah permainan tebak angka. Para pemain dibuat dalam 5 grup yang terdiri dari 4 orang. 3 orang pertama bebas mengeluarkan sembarang angka. Namun, orang keempat harus menunjukkan suatu angka sehingga total angka dari keempat peserta sama dengan angka yang dipegang oleh Andika. Pemenang grup adalah yang menebak angka dengan benar pada orang keempat dan dalam waktu yang paling pendek. Permainan pun dimulai. Andika memegang angka 89. Angka yang dipegang oleh 3 orang untuk setiap grup sebagai berikut. Oke, ini ada 5 grup. Ini udah 3 orang, masing-masing grup mengeluarkan angka. Yang ditanya berapa angka yang harus ditampilkan oleh orang keempat pada grup 2. Yang ditanya grup kedua. Kira-kira orang keempat ini harus mengeluarkan angka berapa gitu ya. Karena sudah diketahui Andika ini memegang angka 89, kita akan tahu orang keempat mengeluarkan angka berapa dengan cara pertama kita jumlahkan angka yang sudah dikeluarkan oleh ketiga orang pertama ya dari grup 2, yaitu 18, 20, dan 40. Ini totalnya 8, ini totalnya 7. Nah, agar menang maka total angka dari grup ini harus sama dengan Andika, harus 89. Berarti orang keempat harus mengeluarkan angka berapa nih? Kita tinggal kurangin aja ya. 89 dikurang 78, hasilnya adalah 11. Berarti angka yang harus ditampilkan oleh orang keempat ini adalah 11. Nomor 9. Rian sedang bermain game zombie survival, di mana ia harus mengalahkan semua zombie yang menyerang. Untuk ini, Rian dapat memilih untuk menggunakan 3 jenis senjata pemusnah zombie, yaitu senjata ringan, laser, dan bom. Uniknya, setiap senjata memiliki cara kerja sendiri-sendiri. Senjata ringan dapat dipakai kapan saja, namun setiap kali dipakai, ia hanya akan mengurangi jumlah zombie sebanyak 1 dari jumlah sekarang. Senjata laser hanya dapat dipakai jika jumlah zombie saat ini adalah genap, dan jika dipakai akan mengurangi jumlah zombie menjadi setengahnya. Senjata bom hanya dapat dipakai jika jumlah zombie saat ini adalah kelipatan 3, dan jika dipakai akan mengurangi jumlah zombie menjadi sepertiganya. Rian boleh memilih alat yang mana saja dan dengan urutan yang mana saja. Jika diketahui jumlah zombie saat ini adalah sebanyak 12, berapakah minimal total pemakaian alat yang harus Rian gunakan agar dapat mengalahkan semua zombie yang ada? Oke, ini yang ditanya adalah total minimal ya. Minimal. Diketahui bahwa zombinya sekarang 12. Nah, berarti kita pakai alat mana dulu ya biar dia cepat habis. Pertama kita bisa pakai senjata bom. Kenapa? Karena ini bisa mengurangi zombie sampai menjadi sepertiganya. Dan ini untuk yang kelipatan 3 ya jumlah zombinya. Karena 12 ini kelipatan 3 berarti pertama kita pakai senjata bom dulu. Nanti hasilnya berarti kalau sisa sepertiga tinggal 12 kali sepertiga ya. Berarti ini berapa? 4 ya. Berarti ini sisanya 4. Pas pakai bom. Lanjut. Kita berikutnya bisa pakai senjata laser. Kenapa? Karena kan jumlahnya genap ya. Jadi kita bisa pakai laser. Karena ini tadi sisa 4. Dan laser ini mengurangi jumlah zombie menjadi setengahnya. Berarti ini tinggal dikali setengah. Sisanya 2. Gitu. Habis itu kita bisa pakai senjata ringan. Kalau pakai senjata ringan ini berarti butuh
2 kali ya, 2 kali pemakaian. Jadi totalnya adalah nanti sisanya 0, kalau ditotalin ini bom 1 kali, laser sekali, ringan 2 kali. Minimal Rian pakai 4 kali senjata. Nomor 10. Osmosis merupakan aliran molekul pelarut secara selektif melewati membran berpori dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Sementara tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis. Tekanan osmosis dihitung dengan persamaan Pi sama dengan mRT. Pi adalah tekanan osmosis. M adalah konsentrasi dalam molar atau mol per liter. R adalah tetapan gas. R-nya sama dengan 0,08 liter atom per Kelvin ya Kak itu ya. Dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Suhu dalam Kelvin sama dengan suhu dalam Celcius ditambah 273. Apabila tekanan osmosis cairan tubuh manusia normal adalah 0,3 atmosfer, maka konsentrasi cairan infus yang harus disiapkan agar isotonik atau memiliki tekanan osmosis yang sama dengan cairan tubuh manusia pada 27 derajat Celcius adalah oke. Yang ditanya itu berarti apa ini ya? Ini ya, konsentrasi cairan infus. Tadi konsentrasi itu adalah M. Berarti kita bisa pakai ini ya, rumus Pi sama dengan mRT. Pi-nya ini kan tekanan osmosis, dan tekanan osmosisnya sudah diketahui nih. Tekanan osmosisnya itu 0,3 atmosfer. Berarti di sini 0,3 sama dengan M-nya ini yang ditanya, kita tidak tahu. R-nya, R tadi kan tetapan gas ya, tetapan gasnya juga udah diketahui nih, R-nya 0,08, 0,08, lalu dikali T. T ini tadi adalah suhu dalam satuan Kelvin. Nah, karena suhunya tadi 27 derajat, kita tinggal ditambahin 273 ya untuk menjadi Kelvin. Karena ini udah dikasih tahu tadi. 27 tambah 273 sama dengan berapa? 300 ya, berarti ini T-nya adalah 300 ya, mRT. 0,3-nya ini tetap, ini M-nya masih belum diketahui, 0,08 dikali 300, ini coret, hasilnya 24. Berarti untuk mengetahui M, kita pindahin aja ya M-nya ya. M sama dengan berapa nih? 0,3 per 24 ya. 0,3 per 24. 0,3 bagi 24 berapa nih? 0, ini 0 terus jadi 0 lagi. Bukan 0 ya. Ini deh 25 ya. 0,0125. Tapi ini tadi satuannya masih M ya, masih mol. Terus karena ini pilihannya ada yang M, ada yang M, milimol, kita cari yang ini dulu, tapi nggak ada ya yang 0,0125. Nggak ada, berarti kita jadiin berapa nih yang milimol aja nih. Kalau dijadiin milimol sama dengan tinggal dikali 1000 ya, 1, 2, 3, berarti 12,5 milimol. Yang